Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik Asset Liability Management, Macaulay Duration pada sesi 44. Bila menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita membahas pemahaman tentang Asset Liability Management. Asset Liability Management dalam kurung ALM adalah proses pengelolaan risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian atau mismatch antara aset dan liabilitas suatu lembaga keuangan, terutama bank. Tujuan ALM adalah menjaga likuiditas, memaksimalkan pendapatan, dan meminimalkan risiko. Komponen utama ALM adalah pada sisi aset, pinjaman, surat berharga, dan cadangan. Pada sisi liabilitas, simpanan nasabah, pinjaman antar bank. Kita bahas selanjutnya pemahaman duration. Dalam konteks pasar uang, duration adalah ukuran sensitivitas harga instrumen utang, dalam kurung seperti obligasi atau surat berharga lainnya, terhadap perubahan suku bunga. Istilah ini lebih sering digunakan dalam pasar obligasi, tetapi juga relevan di pasar uang ketika instrumen yang diperdagangkan memiliki jangka waktu lebih dari beberapa hari atau minggu. Secara teknis, duration menggambarkan rata-rata waktu tertimbang, dalam kurung weighted average time, dari semua aliran kas yang dihasilkan oleh instrumen tersebut. Dengan kata lain, duration ini mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima kembali semua pembayaran, dalam kurung baik bunga maupun pokok, dalam bentuk nilai sekarang atau present value. Ada beberapa jenis duration, tetapi yang paling umum adalah 1. Macaulay duration, mengukur rata-rata waktu tertimbang dari aliran kas obligasi dan sering digunakan sebagai dasar untuk menghitung modified duration. 2. Modified duration, mengukur perubahan harga obligasi sebagai respons terhadap perubahan tingkat suku bunga. Hal ini memberikan indikasi seberapa besar harga suatu obligasi akan berubah jika suku bunga bergerak naik atau turun. Dalam konteks pasar uang, yang umumnya berfokus pada instrumen dengan jangka waktu sangat pendek, duration biasanya rendah karena instrumen memiliki tenor singkat dan sensitivitas yang lebih rendah terhadap perubahan suku bunga dibandingkan dengan instrumen jangka panjang. Namun, pada instrumen dengan tenor yang sedikit lebih panjang, seperti commercial paper dalam kurung CP atau obligasi jangka pendek, duration tetap relevan untuk memperkirakan potensi risiko perubahan harga akibat fluktuasi suku bunga. Kita lanjut dengan teknik menghitung Macaulay duration. Macaulay duration adalah rata-rata waktu tertimbang dalam tahun yang dibutuhkan pemegang obligasi untuk menerima kembali pembayaran bunga dan pokok dalam bentuk nilai sekarang atau present value. Rumus dasar untuk Macaulay duration adalah Macaulay duration sama dengan sigma kali dalam kurung CFT per 1 plus Y pangkat T kali T per sigma dalam kurung CFT per 1 plus Y pangkat T. Pada rumus tersebut di atas, CFT adalah arus kas pada periode ke T, dalam kurung bunga atau pokok yang diterima. Y sama dengan yield to maturity, dalam kurung tingkat bunga pasar atau diskon. T adalah jumlah periode waktu,
dalam kurung misalnya tahun atau bulan, hingga arus kas diterima. Langkah-langkah menghitung Macaulay duration. 1. Hitung setiap arus kas di masa depan atau per future value dalam kurung baik pembayaran bunga maupun pokok untuk setiap periode waktu. 2. Setiap arus kas di diskonto menggunakan tingkat yield yang sesuai, sehingga diperoleh nilai sekarang dalam kurung present value dari setiap arus kas. 3. Kalikan nilai sekarang setiap arus kas dengan waktu hingga arus kas diterima, dalam kurung periode ke berapa. Jumlahkan hasil dari poin 3 di atas untuk mendapatkan total waktu tertimbang dari arus kas. Bagi total waktu tertimbang dengan total nilai sekarang dari seluruh arus kas. Contoh sederhana, misalkan Anda memiliki obligasi dengan nilai nominal Rp1.000.000 dengan bunga tahunan 10%. Dan obligasi ini jatuh tempo dalam 3 tahun. Yield to maturity dalam kurung YTM saat ini adalah 8%. Arus kas setiap tahun adalah Rp100.000 dan pada akhir tahun ketiga Anda akan menerima Rp1.100.000. Dalam kurung Rp100.000 adalah bunga dan Rp1 juta adalah pokoknya. Langkah-langkahnya adalah 1. Arus kas didiskonto menggunakan YTM 8%. Tahun 1, 100.000 per 1 plus 0,08 pangkat 1. Tahun 2, 100.000 per 1 plus 0,08 pangkat 2. Tahun 3, 1.100.000 per 1 plus 0,08 pangkat 3. 2. Kalikan setiap nilai sekarang dengan tahun terkait. Tahun 1, nilai arus kas sekarang adalah 1 kali 1. Tahun 2, nilai arus kas sekarang adalah 2 kali 2. Tahun 3, nilai arus kas sekarang adalah 3 kali 3. 3. Hitung total waktu tertimbang dan total nilai arus kas sekarang. Kemudian, bagi untuk mendapatkan Macaulay duration. Demikian akhir dari sisi ini. Terima kasih telah mengikuti dan sampai jumpa.